106,9 FM Mercury, informatif inspiratif. Kita potong lagunya karena saya ada tamu dan ada talk show, ada agenda talk show kita bersama teman-teman dari Startup Jatim untuk talk show Level Up. Dan silakan para narasumber untuk Anda menyapa yang ada di website ya, yang menonton kita secara visual di mercuryfm.id. Sementara saya karena sesuatu dan lain hal, saya tak di belakang layar dulu, tapi memandu dua narasumber saya pagi hari ini di perbincangan ini ya, talk show Level Up. Saya ke yang punya Startup Jatim dulu, wes keren yang punya Startup Jatim. Ya Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti biasanya. Sehat ya. Oke. Sehat-sehat. Dan silakan diperkenalkan tamu kita, anak muda, masih ganteng. Dari mana narasumber kita? Hari ini narasumber kita dari BTW EduTech, yaitu startup edukasi yang berbasis IT. Nanti kita coba tanya-tanya aja apa sih BTW EduTech itu. Nah, hari ini kan BTW EduTech sudah buka cabang di Surabaya, makanya kita undang ke sini nih. Jadi BTW EduTech ini lulusan dari 1000 startup digital dari programnya Kominfo juga, yang memang sudah menjadi partner kita di Markas Surabaya dan Startup Jatim. Ada Mas Feda di sini, silakan memperkenalkan diri Mas Feda. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Dan halo, selamat pagi teman-teman sobat Mercury semuanya. Perkenalkan, saya Feda dari Nama BTW lengkapnya siapa EduTech. Mas ini? I Gede Veda. Nama lengkap saya I Gede Veda Wiryanata Arimbawa. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Cukup panjang Oke. Oke. Kalau biasa dipanggilnya Veda aja udah Mas cukup. Veda, ya. Oke, mungkin bisa cerita juga tentang BTW Panjenengan kan brand koordinator BTW Academy gitu ya. Iya, betul. Apa ceritanya? Mungkin dimulai dari BTW Academy atau BTW EduTech ini. Kalau brand perusahaannya apa? Kalau kami perusahaannya dari BTW EduTech. Nah, jadi BTW EduTech itu adalah ya sempat tadi dibilang sama Mas Yusuf. Jadi sebuah startup edukasi yang sudah menggunakan teknologi atau IT. Nah, kita itu kalau awal cerita dari tahun 2018 ya. Itu awal banget BTW EduTech terbentuk itu karena dulu awalnya keprihatinan dari alumni-alumni sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan ini kan masih cukup awam ya, dan masih banyak yang masih belum mengetahui nih sekolah kedinasan itu apa aja, tesnya seleksinya apa aja, dan nanti setelah mereka lulus itu mau jadi apa. Saya sudah in frame ya. Oke, siap Pak. Oke. Silakan lanjut BTW. Nah, jadi tahun 2018 founder saya Pak Stanley namanya, beliau itu mengundang alumni-alumni dari sekolah kedinasan untuk ini loh, memberikan informasi. Termasuk Mas Veda. Saya baru bergabung itu di tahun 2021 sebenarnya. 2021. Relatif masih baru ya. Ya, cukup baru. Tapi dulu alumni sekolah kedinasan. Ya, kebetulan saya sekolahnya di sini juga di Surabaya, Politeknik Penerbangan Surabaya. Penerbangan. Di Jemur Andayani. Di Jemur Andayani. Iya, saya salah satu alumni di sana. Oke. Lulus tahun 2020 soalnya. Saya baru lulus tahun 2020. Baru kemudian 2021-nya langsung masuk ke BTW. BTW apa singkatan? Apa singkatan BTW itu? BTW itu kalau nama PT-nya Bina Taruna Wiratama, tapi kalau kita menyebutnya Be the Winner gitu. Be the winner. Be the Kalau winner. kita by the way gitu ya. By the way. Be the winner. Itu berdiri tahun 2018. Ya, awal mulai tahun 2018 itu kita masih dari rumah-rumah, terus akhirnya cukup banyak juga yang ikut. Kita awalnya kan hanya bimbingan belajar biasa, Pak. Nah, seiring dengan ini bentuknya bimbingan belajar ya. ya awalnya. Awalnya. Oke. Nah, setelah itu kita berkembang lagi. Sekarang juga kita udah jadi LKP. Kayak Apa gitu. itu LKP? Lembaga Kursus Kursus pelatihan. Pelatihan. Kursus pelatihan. Oke. Tapi kalau yang kayak gini, Yusuf, ini masuk pendidikan apa ini? Informal ya? Informal. Jatuhnya Informal ya? informal. Iya. Jadi sebenarnya kalau di dunia, mungkin kalau di masyarakat Indonesia sendiri ya, yang sudah familiar dengan bimbingan belajar itu kan udah ada brand-brand terdahulu. Iya. Yang dulu untuk masuk ke sekolah perguruan tinggi negeri. Nah, hanya sedikit, dan ini mungkin baru satu-satunya ya yang Iya. yang memang dikhususkan untuk sekolah kedinasan, terus untuk
Selain itu, selain sekolah kedinasan ada untuk pelatihan untuk CPNS nantinya. CPNS ya. Oke. Jadi kan hari ini juga tes masuk sekolah kedinasan itu ada namanya tes TKD ya. TKD atau SKD yang SKD. dilaksanakan Apa dari TKD? BKN. TKD SKD itu. Seleksi kemampuan dasar. Seleksi kemampuan. Oke. Iya iya Itu iya yang iya. hari ini kan memang banyak gagal lolosnya itu calon siswa itu kan di situ. Nah, makanya hari ini kita ada bimbingan belajar terkait hal itu, TKD, SKD. Oke. Oke. Jadi apa namanya? Salah satu program kerja rutinnya BTW itu bikin ini ya, bikin Ya. bimbingan Bimbingan belajar. bimbingan belajar. Iya, Selama betul. berapa lama itu? Kalau kita bimbingan belajarnya itu kurang lebih sekitar di 10 bulan, Pak. 10 Jadi bulan ya? Iya, jadi memang kan kalau untuk anak-anak atau adik-adik kita yang kelas 3 SMA, setelah lulus SMA itu kan mereka masih bingung nih mau kemana. Nah, itu kita bisa ada namanya asesmen produk kita juga, salah satu produk kita juga itu namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu membantu untuk mengarahkan sebagai referensi juga kepada adik-adik. Setelah saya lulus SMA nih, saya minat bakatnya kemana sih? Terus potensi diri saya tuh di mana? Nah, seperti itu. Nah, kita juga ada yang seperti disebutkan tadi, bimbingan belajar itu atau pelatihannya. Itu karena sekarang kan lagi rame ya. Setelah sekolah kedinasan, terus ada Betul. CPNS, dan bahkan tahun ini juga Akademi TNI itu bahkan menggunakan TKD atau SKD dari BKN. Tuh. Dan materi-materi ini itu tidak diajarkan di sekolah. Oh, gitu ya. Iya, Oke. tidak diajarkan di sekolah. Jadi siswa itu atau adik-adik sebenarnya itu bersaing dengan teman-teman yang lain itu belajar ngulang dari nol semuanya. Jadi startnya sama-sama nol sebenarnya gitu. Iya 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 iya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa meraih kesempatan-kesempatan itu atau untuk mempersiapkan diri lebih tinggi agar peluang kelulusan kita tuh lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya itu masa belajarnya 10 bulan, sekarang ini saat untuk memulainya begitu ya? Betul, Saat betul yang banget. tepat. Oke, sekarang saat-saat yang tepat. Dan nanti juga teman-teman BTW sebenarnya memberikan sebuah apa itu namanya? Tes minat bakat ya? Ya, Iya. tes Tes minat minat bakat bakat, yang- terus tes banyak sih tesnya ya. Banyak banget sih tesnya. Oke. Baik. Dan nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ke iklan, Mas Veda, Cak Yusuf. Nanti kita lanjutkan dan sahabat Merkuri silakan ya. Kalau Anda mau tanya-tanya di 0315620096, 5679696 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Oke, kita masih barengan sama startup apa namanya BTW Ya, EduTech ya. BTW EduTech, BTW betul. EduTech ya. Ini adalah perusahaan startup yang memberikan layanan edukasi untuk putra-putri Anda, terutama untuk yang pengen masuk sekolah kedinasan gitu ya. Ya, sekolah kedinasan, Sekolah kedinasan, CPNS, CPNS, Akademi TNI. Akademi TNI dan programnya itu selama 10 bulan. 10 bulan. Ya, betul. Dimulainya kapan ini Mas Veda? Nah, kita Secara ideal memang ada deadline nggak? Misalnya kan hari ini kita baru ngobrol Iya. sekaligus menyampaikan, oh ternyata ada program 10 bulan. 10 bulannya idealnya mulai kapan? Nah, oke. Jadi kalau program 10 bulan itu kita mulainya idealnya di bulan Agustus. Di akhir Agustus itu kita udah Oke. mulai. Nah, kenapa kita kok mulai dari akhir Agustus? Karena kan mulai pendaftaran sendiri itu di kisaran bulan Juni Juli. Nah, itu udah mulai pendaftaran dan bahkan dari tanggal 23 kemarin itu sudah ada yang mulai seleksi di SKD juga untuk sekolah kedinasannya. Nah, makanya kenapa kita mulai kelasnya di bulan Agustus ini. Jadi memang harapannya adalah adik-adik itu mempersiapkan diri dari sekarang. Karena memang mata pelajaran dari SKD ataupun TKD ini tidak diajarkan di sekolah sama sekali. Oke. Jadi mungkin untuk sedikit dari informasi sedikit ya, TKD atau SKD itu terdiri dari 3 kategori. Ada nama yang pertama tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada tes intelijensia umum, dan ada tes karakteristik pribadi. Jadi masing-masing kategori ini sebenarnya punya passing grade atau nilai KKM lah gampangnya. Untuk TWK itu 65, untuk intelijensia umum itu 80, dan untuk karakteristik pribadi ini variatif. Jadi dalam artian kalau untuk yang nyari sekolah kedinasan itu nilainya 156. Sedangkan kalau untuk yang nyari Akademi TNI dan CPNS itu 166. Nah, jadi karena materi yang tidak diajarkan di sekolah ini, kalau
tidak dipersiapkan sejak dini, kan karena memang semuanya mulai dari nol banget nih. Benar-benar belajar baru sebenarnya. Jadi sebenarnya peluang adik-adik itu semuanya sama. Tergantung nanti siapa yang berani memulai duluan. Siapa yang bisa membaca peluang dan siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri seperti itu. Oke. Nah itu kalau model istilahnya bimbingan belajar yang 10 bulan itu ya. Iya betul. Bimbelnya itu setiap hari atau seminggu berapa kali begitu kalau boleh tahu? Nah, kalau kita seminggu biasanya 2 kali untuk pembelajaran di kelas. Nah, kan kita juga untuk salah satu tahapan seleksi sekolah kedinasan itu ada pertama kan administrasi. Selanjutnya seleksi kompetensi dasar itu. Habis itu tahap selanjutnya secara umum itu ada kesehatan dan kesamaptaan atau jasmani kayak lari, push up, sit up. Nah, tahap selanjutnya itu psikotes dan wawancara, dan yang terakhir adalah rankingan. Nah, selain kita mengajarkan TKD atau SKD, kita juga mengajarkan untuk melatih adik-adik kesamaptaan atau fisiknya. Jadi nilai itu pada saat rankingan di sekolah kedinasan itu nggak hanya dari nilai SKD aja. Nah, contoh si adik atau saya deh, saya dapat nilai tinggi nih 450 pada saat seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, ternyata pada saat kesamaptaan atau fisik itu saya nilainya rendah. Jeblok. Nah, nanti di akhir itu pada saat rankingan bisa jadi saya tergeser dengan nilai SKD-nya yang lebih rendah, tapi nilai kesamaptaannya atau jasmaninya yang lebih tinggi. Mana Seperti itu. Kalau di persentase begitu berapa? 50-50 berarti? Yang lebih tinggi tetap SKD. Tetap SKD ya. Ada, kalau dari nilai itu ada SKD, kesamaptaan dan wawancaranya. Cuman kalau misalnya jomplang banget ya bisa tereliminasi ya. Iya, dengan betul. mereka yang mungkin SKD-nya so-so tapi samaptanya lumayan bagus. Iya, gitu. betul. Di jumlah bisa kayak gitu. Betul. Oke. Kalau pelatihannya di markas ya, Cak Yusuf? Di markas. Nanti mulai Agustus kita di markas. Akhir Agustus berarti. Iya. Oke. Nah, selain program pelatihan ini dan nanti kita silakan untuk Anda bertanya-tanya juga tentang BTW EduTech ya. Tapi kan Cak Yusuf juga sempat memposting untuk ini ya, acaranya Iya. Simulasi CPNS. simulasi CPNS. Oke. Ini kan bagian dari programnya BTW juga sih. Jadi kan tadi ada membantu untuk tes masuk sekolah kedinasan, akademi TNI, sama satunya lagi CPNS. CPNS ini kan juga tahun ini kan ada pembukaan. Kemungkinan bulan. Itu di bulan Agustus udah mulai informasi pembukaan pendaftarannya. Oke, untuk CPNS ya. Iya, untuk yang Tapi ini CPNS. dua hal yang berbeda Hal ya. yang berbeda, Sekolah kedinasan, kalau yang ini CPNS. CPNS. Ya. Jadi kalau yang ini akan digelar tanggal 10 Agustus ya. Ya, untuk Pukul yang 8. programnya di markas 10 Agustus. 8 sampai selesai berapa lama ini? Kalau untuk pelaksanaannya SKD sendiri itu kan total waktunya itu menghabiskan 100 menit. Nah, jadi kurang lebih jam 8 sampai jam 10. 2 jam ya. Ya, kurang lebih 2 jam. Oke. Dan 100 menit untuk 110 soal. Iya, untuk 110 110 soal. Jadi Dan satu soal kurang dari 1 menit harus dikerjakan. harus dikerjakan ya, karena nggak bisa mikir lama-lama gitu Iya. ya. Atau kalau misalnya yang belum ini lewati nanti baru balik lagi gitu kira-kira. Iya, tapi bahkan membuang banyak waktu. Membuang-buang banyak waktu sih. Jadi gitu ya. kita ada tips and trick sebenarnya. Nah, nanti kalau udah ikut di BTW kita akan buka tips and trick ya. Kayak gimana cara jawab cepat dan cara jawab tepat. Oke. Tapi kalau yang untuk acara tanggal 10 Agustus ini kan yang di markas itu ya, untuk simulasi SKD CPNS. SKD itu apa sih sekali lagi? Seleksi kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar CPNS itu sebenarnya tidak berbiaya ya. 25.000 itu untuk komitmen fee. Iya, untuk komitmen fee saja. Ya, betul. Mengganti uang snack sama Ya. mineral. Simulasinya itu sebetulnya adalah CSR-nya BTW EduTech Ya, ya. Kalau yang cari duitnya yang di bimbel yang ini ya. Oke. Silakan kalau mau mendaftar piye iki Mas? Tinggal langsung aja diklik linknya, di situ diarahkan untuk membayar langsung. Soalnya kita kemarin kita diskusinya pinginnya sih nggak berbayar, cuma karena
banyak event-event kita yang kalau tidak berbayar itu Kurang tingkat komitmen ya, kurang komit ya. kehadirannya kurang Betul. Iya, kurang iya, iya. komitmen. Jadi kita pakai Betul, komitmen betul. fee biar benar-benar terseleksi lah yang punya niat memang bisa hadir di sana. Tapi sebenarnya itu pengganti dari uang konsumsi sama uang air mineral aja. Iya, 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 iya. Kalau narsum-narsumnya atau soal-soalnya semua itu diberikan secara gratis. Nah, linknya apa kan banyak yang belum tahu juga. linknya. Ini yang ini toh. Iya betul. Iya. s.id/simulasi SKD CPNS. SKD CPNS. SKD Oke, jadi Anda ketik saja ya s.id/simulasi SKD CPNS. Silakan diklik di situ linknya. Nanti sudah otomatis Anda Iya. gimana cara bayarnya juga ada semua di situ. Sudah ada semua. Oke, jangan lupa ini tanggal 10 Agustus dan ini untuk yang CPNS. CPNS. Kuota terbatas silakan. Kuotanya terbatas ya. Karena markas kan terbatas juga. Iya. Kalau misalnya mau gede Gelora Bung Tomo ya. Tapi kan dipakai final nanti. Tapi nanti kedepannya kita bikin simulasi-simulasi yang lain juga. Mungkin bisa berbayar dengan komitmen fee aja atau bisa kita gratiskan. Kalau gratiskan nanti sifatnya undangan. Ya, jadi orang-orang terpilih yang memang sesuai kategori kita dan kita seleksi nanti sifatnya undangan. Untuk yang ya, apa ini? Untuk semuanya, jadi nanti ada tes kedinasan untuk sekolah kedinasan atau akademi TNI, bisa juga untuk minat bakat. Kemarin kan di grup Mercury juga tanya kan yang minat bakat untuk anak saya gimana, bisa nanti kita simulasikan juga. Waktu apa? Nanti ke depannya. Oh, ke depan. programnya. Bukan program yang seleksi CPNS itu bukan ya? bukan. Minat bakat itu beda lagi ya? Beda lagi. Kalau Tapi- minat bakat memang untuk mengetahui potensi bakat anak ya. Minatnya Iya, iya, anaknya iya, mau kemana, itu kita bisa simulasikan juga. Oh, maksud saya bukan sekalian ada di seleksi enggak. CPNS Oh, enggak. supaya Lain enggak- lagi. Satu-satu. satu ya. supaya Jadi enggak- program dari BTW EduTech sendiri kan sebenarnya banyak banget kan. Jadi untuk anak SMA sekelas SMP, SMA ya, Iya, kita SMP, ada untuk simulasi minat bakat. Jadi mengetahui minat anak pengennya kemana sih, biar nggak salah jurusan kan. Oke. Kan hari ini cerita-cerita mahasiswa kan banyak banget yang salah jurusan. Betul. Iya, Itu iya, bisa iya. kita arahkan paling nggak sesuai dengan minatnya mereka lah ketika mereka menjalani kehidupan setelah sekolah itu mau kemana. Oke, berarti kalau gitu melengkapi spill dari Cak Yusuf, BTW EduTech itu kegiatannya cukup banyak ya. Cukup banyak Sudah ya, banget. tadi yang sudah disebutkan itu ya bikin simulasi Simulasi SKD, kemudian, CPNS, Akademi TNI, iya. sekolah kedinasan, dan nanti kita bisa simulasi asesmen kemampuan adik-adiknya, minat bakatnya adik-adik kayak gitu. Karena kan juga sedikit informasi untuk yang SMA ini kan dengan kurikulum merdeka, Ya. mereka tuh masih banyak yang bingung nih. Saya setelah lulus mau kemana atau nanti mau ngambil mata pelajaran apa. Nah, kita tuh dengan minat bakat itu kita ada rekomendasi kalau kamu setelah lulus SMA mau jadi kedokteran misalnya gitu. Mata pelajarannya itu apa aja sih yang harus diambil kayak gitu. Kita ada di situ. Oke. Nah, kalau ini masih dalam rencana atau sudah ada tinggal rilisnya bulan apa begitu gimana kalau yang Kalau tes produknya minat bakat sudah ya? siap semua, sudah Oke. ready. Cuma kan kita butuh waktu dan proses. Nunggu kesiapan bosnya ini. Enggak. Tunggu ini sih. Kita memang nanti rutinkan untuk kegiatan-kegiatan simulasi di markas Surabaya ya. Jadi nanti benar-benar kita makanya tanggal 10 Agustus besok itu merupakan trial kita. Jadi kita belum tahu gambaran potensi marketnya kalau di Surabaya itu untuk tes simulasi CPNS itu minatnya sebesar apa sih gitu. Makanya Oke, kita oke, oke, coba oke. untuk tanggal 10 besok. Untuk kedepannya mungkin ada simulasi untuk tes minat bakat anak, untuk tes STKD kedinasan, Iya, terus iya, untuk iya, tes masuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri kita juga ada. Oke. Nah, kalau yang untuk minat bakat itu bagi mereka yang duduk di bangku SMA kelas berapa itu kalau yang kelas 3 itu 12 ya? Kelas 12. 12 itu enggak telat ya Mas Peda ya? Kalau dibilang telat enggak juga sih, Pak. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi karena memang kan masih ada kurang lebih waktu ya setahun kurang lah ya untuk
siswa kelas 12 yang lulus itu, jadi mereka udah bisa mempersiapkan entah nanti misalnya untuk yang jalur penerimaan rapot untuk perguruan tinggi negeri, jadi mereka udah ada gambaran, oh saya nanti penerimaan rapotnya yang mau masuk ke jurusan apa kayak gitu kan. Dan nanti pun juga masih ada yang jalur seleksi tes itu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang telat, nggak telat kok, masih Enggak aman. ya. Iya. Cuman kalau misalnya itu diikuti oleh anak-anak yang masih kelas 11 begitu, Masih malah bisa. Malah lebih bagus lagi. lebih bagus lagi ya, karena Iya. mereka jadi lebih terarah gitu ya, atau gimana ya? Coba. Minimal kita di umurnya SMP. SMP. Oh, SMP udah oke. Sebenarnya SMP udah ada. Jadi kita ada yang untuk SMP tuh, jadi dia udah tahu nih potensi-potensi atau minat bakatnya dia itu di mana. Nah, kalau misalnya kayak begini nih, pesertanya macam-macam boleh ya? Artinya misalnya gini, di teman-teman BTW EduTech di markas buka ada tes minat bakat. Terus yang ikut itu ada anak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, atau tetap diseragamkan? Ini khusus SMP, ini khusus SMA atau gimana, Mas Veda? Itu bisa kita campur. Oh, Bisa nggak jadi masalah ya? pelaksanaannya barengan. Karena kan memang untuk nanti kan kita data berapa yang jumlah siswa SMP, ada adik yang SMP ikut, SMA-nya berapa yang ikut. Nah, nanti kan kita sistematiknya modul yang kita berikan itu Tetap per beda. masing. Iya, beda-beda. Sesuai dengan usia mereka, tingkat Betul. pendidikan mereka. Betul. Oke. Ada komentar nggak tahun depan itu penjurusan dihilangkan? Seperti apa? Mungkin mulai Veda tahun dulu. ini kan ya? Mulai tahun ini ya? Iya, mulai tahun Dihilangkan. ini Nah, katanya. ada komentar nggak? Apakah itu kemudian membuat lebih memudahkan siswa karena dia tidak harus terpaku pada pilihan-pilihan yang mungkin tidak sesuai minat bakatnya dia, atau justru itu membingungkan? Mas Veda gimana? Nah, kalau menurut saya pribadi, Pak ya. Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya itu bisa dibilang cukup membingungkan. Malah membingungkan ya? Iya, kalau saya pribadi, Pak ya. Iya. Subjektif nggak apa-apa. Iya. Mau silakan. Nah, kenapa membingungkan? Jadi pertama mungkin setelah kalau dulu kan kita udah dipisah nih SMA, IPA, IPS dan bahasa. Jadi setelah lulus SMA paling nggak saya udah ada gambaran nih, bisa ngelanjutin terkait IPA-nya mau ke jurusan apa kayak gitu kan. Nah, dengan dihilangkannya jurusan ini, kalau saya pribadi sih ngelihatnya malah sedikit membingungkan. Jadi bener-bener nanti setelah SMA tuh mau jadi apa tuh udah bener-bener nggak tahu jadi apa. Ngeblank banget ya? Iya, malah ngeblank banget. Iya. Cuman mungkin memang kalau dikaitkan dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar, kalau kampus itu MBKM yang di kampus ya, tapi dengan program Merdeka Belajar itu kan memang anak-anak ini bebas ya. Bebas. Mereka boleh belajar apa saja selama 1 semester. Mungkin kaitannya dengan itu, tapi Cak Yusuf gimana? Subjektivitas Anda gimana? Sama, bingung. Sebenarnya ada sisi positif, ada negatifnya juga. Negatifnya mungkin yang disampaikan Mas Veda Mas ya. Veda, Tapi positifnya sebenarnya kan kita tahu sendiri kan kalau di SMA itu pola pikir anak itu belum sepenuhnya terbentuk dengan sempurna ya. Iya. Jadi mungkin ketika anak ngomong, aduh IPA memang pelajaran sulit nih, tapi sebenarnya dia itu ada keinginan untuk belajar di IPA. Tapi mungkin karena cara-cara penyampaian dari guru-gurunya mungkin yang tidak berkenan di dia, akhirnya dia sendiri tidak mau mengulik nggak nyaman tentang gitu IPA ya. gitu. Tapi dengan adanya Merdeka Belajar mungkin mereka bisa dibebaskan. Jadi kan nah balik lagi ke produknya BTW ya. Jadi pola belajar anak bisa digambarkan. Jadi anak itu dengan pola belajar kan ada banyak banget, ada yang bisa pakai visual, audio visual, atau bahkan dia itu bisa membaca dengan membaca dia bisa belajar banyak. Tapi kan ada anak juga yang bisa belajar itu dari visual, apa yang dia lihat dia mengambil pelajarannya dari situ. Nah di sini anak kan nggak tahu, kalau kita Merdeka Belajar kan pada akhirnya bisa tahu kan anak itu sebenarnya potensi di mana. Tapi kan kalau sudah dijustifikasi mulai dini, kamu harus IPA, kamu harus IPS karena nilaimu rendah, kamu tidak bisa masuk IPA. Lah di situ kan anak akhirnya kalau ketika dia minat ke IPA terkait kimia atau fisika, akhirnya aku memang IPS. Tapi sebenarnya kan kita nggak tahu pola belajar anaknya itu seperti apa. Nah, di tes minat bakat nanti bisa diketahui itu. Bisa diketahui. Jadi pola belajarnya anak itu melalui visual kah, audio kah, atau audio visual, itu bisa diketahui. Jadi benar-benar sejak dini anak itu bisa diarahkan. Jadi kan kalau melalui Merdeka Belajar ini
mungkin anak hari ini tidak minat dengan kimia, tapi ada suatu kejadian tertentu secara visualnya dia yang bisa membuat dia menarik dan tertarik untuk belajar lebih tentang kimia. Itu sangat banyak banget kejadian gitu. Oke, mudah-mudahan ini men-trigger para orang tua untuk lebih ngejar BTW EduTech dan Cak Yusuf untuk Nanti mungkin cepat kerjasama bikin- dengan Mercury kita bikin Iya, simulasi Boleh, gratis boleh. untuk terkait tes minat bisa. bakat ya. Iya, Mungkin betul, bisa boleh, nanti kita bantu Iya. untuk share-share gitu ya. Oke. Oke, siap. Tapi ini kan nanti juga bentuknya CSR ya. Ya, nanti Iya. bisa gratis. Bisa, Oke, bisa. baik. Kita break dulu ke iklan. Oke, ada beberapa sahabat yang join pagi ini. Sebentar saya coba spill dulu. Mulai dari Pak Dono. Pak Dono menguji apa kelebihan BTW dibandingkan bimbel sekolah kedinasan yang lain. Ayo. Oke. Monggo, ini sekaligus juga memberikan kesempatan promosi ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dono ya. Nah, jadi izinkan saya menjawab kelebihan atau keunggulan nih dari BTW dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, jadi kita itu punya sistem namanya untuk mengukur peluang kelulusan adik-adiknya. Nah, jadi kenapa bisa dibilang kalau untuk peluang lulus yang pertama di SKD dulu ya, itu kita rate-nya masih di angka 85% ke atas. Oke. Dan deviasi kita punya nilai deviasi antara tryout, kita kan ada tryout juga ya selama pembelajaran. Nilai deviasi tryout dengan pada saat tes IPKN itu kita selalu positif, Oh gitu. selalu meningkat. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Yang pertama itu kita punya sistem drilling. Jadi kita itu ngelatih soal ke adik-adiknya. Jadi kita memberikan banyak-banyak modul tryout yang dengan soal-soal hot atau yang terbaru. Seperti itu. Jadi soal kita itu terus update setiap tahunnya. Jadi selalu akan berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya kalau untuk soal-soal kita. Nah, jadi adik-adik itu udah bisa persiapan, oh ini loh contoh soal-soal yang terbaru. Nah, yang kedua itu tadi ada peluang kelulusan. Nah, peluang kelulusan ini jadi selama adik-adik tryout atau mengetahui nilai tryoutnya berapa, itu nanti kita akan ambil rata-rata dan nantinya kita itu ada sesi konsultasi atau adik-adik bisa melihat peluang kelulusannya itu dengan nilai yang dia miliki itu di mana sih, Di di mana? jurusan apa, seperti Oh, itu. oke. Nah, itu yang membuat success rate kita untuk sampai ke rankingan atau masuk ke kedinasan itu tinggi. Nah, di bagian itu. Selain itu, kita juga ada nantinya sistem rapot ke orang tua maupun ke adik-adiknya. Sistem rapot ini dia itu melampirkan informasi, ada kita namanya diagram strong and weakness. Nah, diagram ini menunjukkan di materi apa dia yang sudah cukup kuat dan di materi mana yang dia masih kurang atau perlu ditingkatkan. Nah, setelah mengetahui diagram atau kemampuan si adik, kita memberikan informasi materi apa sih yang perlu diperdalamkan. Jadi contoh di wawasan kebangsaan ada materi nasionalisme. Ternyata saya dapat nilai di diagram itu masih 2 nih, masih kategori rendah misalnya gitu ya. Nah, dari nasionalisme ini nanti itu akan ada informasi nilai apa aja sih atau materi apa aja sih yang harus kamu perdalam. Itu nanti kita jelaskan secara rinci di situ. Dan setiap adik atau setiap anak itu pasti beda-beda. Misalnya saya di TWK-nya rendah, nanti TWK-nya saya yang banyak pasti. Misalnya di Mas Yusuf, nanti di TIU-nya rendah, intelijensi umumnya, nanti TIU-nya yang banyak informasinya. Kita juga ada sistem informasi ke orang tua untuk absensi. Jadi selama adik-adik, kan kadang banyak nih ya, adik-adik atau anak-anaknya yang izinnya, ya saya berangkat dulu nih ke bimbel gitu kan. Ternyata gak nyampe. Ternyata nyampenya di warkop, Oh, di iya, kafe. iya, iya. Oh, ada yang kayak gitu Ada. ya? Oh. Banyak sih. Oh, banyak sebenarnya. Nah, makanya kita ada sistem absensi ke orang tua. Jadi setelah sesi pembelajaran selesai, kita selalu arahkan mentor untuk absensi di kelas. Jadi nanti absensi itu pada saat setelah selesai atau di input itu akan langsung terkirim ke orang tua melalui Ke orang WhatsApp. tua, oke. Jadi orang tua bisa mantau juga nih anaknya datang atau enggak. Ya kan karena banyak nih yang izinnya, Pak Bu izin berangkat gitu kan. Berangkatnya ke warkop, ke kafe. Nah, jadi kita ada sistem seperti itu absensi. Iya, oke. Coba memperjelas lagi tadi sudah saya tanyakan pelaksanaannya selama 10 bulan. Betul, 10 bulan. Ada seminggu 2 kali untuk tatap muka. Ya, ada 2 kali tatap muka untuk pelajaran SKD TKD-nya. Seperti itu. Oke, itu sekali tatap muka begitu berapa lama? Kita sekali tatap muka di 90 menit. 90 menit ya. Iya. Oke, terus
selain itu juga ada apa kesamaptaan? Kita juga ada pelatihan kesamaptaan atau fisik. Jadi kan selain harus meningkatkan nilai di SKD, kita juga tidak bisa mengabaikan tahapan tes selanjutnya. Itu ada namanya jasmani atau kesamaptaan, yang kayak lari. Nah itu seminggu berapa kali Mas Beda? Kita seminggu 2 kali, Pak. Sama 2 kali. Sama 2 kali juga. Total 4 ya, 4 Total kali. 4 kali seminggu. 4 kali Seperti dalam itu. seminggu. Iya. Anak-anak Gen Z itu susah nggak sih? Aduh. Tadi bolosan nggak sih kalau untuk seperti itu? Kalau dibilang bolosan sih enggak juga. Cuman kadang yang ini sepengalaman saya, Pak ya. Itu sering terpengaruh dengan teman-teman. Oh, jadi gampang terpengaruh ya. Ya, jadi misalnya kalau ada kebetulan di kelas nih nanti ketemu temennya yang nyantai gitu kan. Jadi ikut-ikutan nyantai. Jadi ikutan, ya udah nyantai aja deh, orang dia masih ada kok temenku yang lebih nyantai. Nah, itu. Oh. Tapi kalau misalnya ada nggak data dari BTW EduTech tentang sebenarnya anak ikut bimbel itu berapa persen karena memang diminta oleh orang tuanya, diharuskan oleh orang tuanya atau dari inisiatif anaknya sendiri? Kalau kita sih kebanyakan memang dari inisiatif anaknya sendiri. Oh gitu ya? Iya, masih banyak inisiatif adik-adik yang ingin kan kita juga melaksanakan sosialisasi nih ke sekolah-sekolah gitu kan. Kita kasih gambaran kayak misalnya sisi positifnya kamu masuk sekolah kedinasan apa, minusnya apa. Kalau kamu masuk perguruan tinggi negeri apa, minusnya apa kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya setelah dengan edukasi itu atau informasi seperti itu, jadi adik-adik itu terbuka pikirannya. Oh, saya memang ternyata peluangnya bagusnya ke kedinasan atau mungkin yang setelah lulus SMA kuliah dan langsung kerja gitu kan. Karena kan sekarang bisa dibilang nyari pekerjaan susah-susah. Susah banget. Ya. Susah-susah banget gitu. Susah-susah banget, bukan susah-susah gampang ya? Iya. Ya jadi gitu. Jadi banyak yang udahlah aku mending nyari kuliah yang langsung setelah kuliah langsung kerja Langsung kayak kerja. gitu. Oke. Ya, itu Pak Dono ya, mudah-mudahan menjawab rasa ingin tahu Anda. Kemudian ada Bu Nana, berapa biaya BTW? Sekarang kan ASN ada PPPK, ada P3K. Ya, apakah sekolah kedinasan tak bisa langsung diangkat jadi ASN? Belum lagi jalur orang dalam kata Bu Nana. Apa tanggapannya? Monggo silakan. Oke, jadi mungkin izin menginformasikan sedikit ya pembedanya dengan PPPK atau P3K, P3K dengan sekolah kedinasan. Nah, kalau P3K ini kan bisa dibilang itu pakai sistem kontrak yang diperpanjang setiap berapa tahun sekali sesuai dengan perjanjian dari kementerian masing-masing. Nah, kalau untuk sekolah kedinasan memang yang itu akan langsung jadi PNS dan itu tidak perlu tes ataupun perpanjangan kontrak dan lain-lainnya. Nah, jadi itu sedikit pembedanya antara Sekdin atau sekolah kedinasan dengan P3K. Nah, P3K ini sebenarnya banyak rata-rata itu kalau yang udah kerja sebagai honorer yang gitu-gitu kan biasanya baru banyak yang ke P3K. Kalau yang Sekdin ini banyaknya itu anak-anak SMA kelas 3 atau yang gap year 1-2 tahun sampai umur 21 rata-rata. Seperti itu. Itu masih bisa masuk ke sekolah kedinasan. Jadi itu. Nah, kalau untuk mungkin sedikit tanggapan terkait ordal atau orang dalam itu, kalau itu saya juga nggak bisa berkomentar banyak sih Pak, karena saya nggak tahu banyak sih itu. Tapi sebenarnya untuk tes SKD itu sendiri kalau di CPNS atau P3K ya, itu kan by BKN yang ada level rankingnya ya Mas ya? Iya betul, ada level rankingnya. Jadi itu untuk lolos di tahapan awal dulu itu nggak ada orang dalam, jadi pengaruh orang dalam itu nggak ada. Betul. Jadi bisa dijamin kalau untuk buka kunci pertama itu memang harus lolos SKD. Makanya Lolos SKD. Harus lolos banyak SKD, orang betul. yang gugur di tahapan awal itu karena mereka tidak mempersiapkan di SKD-nya. Gitu. Ya, jadi memang karena BKN juga yang bilang tadi ada live ranking itu udah nggak bisa diutak-atik sama siapapun itu udah nggak bisa. Karena seluruh Indonesia orang tua yang melihat itu udah tahu. Oh ini loh ternyata nilainya segini. Dan hasilnya nanti rankingan pada saat diumumkan itu masing-masing kampus atau sekolah kedinasan itu dikasih tahu kok lampirannya. Nilainya si A, TWK, TIU, TKP-nya berapa, sama totalnya berapa. Jadi kalau untuk SKD orang dalam kayaknya udah nggak bisa deh. Tidak bisa sama sekali. Makanya secara kualitas untuk tahapan awal lolos SKD itu benar-benar tidak ada pengaruh sedikit pun orang dalam. Tapi untuk yang lain-lain setelah tes itu mungkin bisa. Tapi pastikan dulu diri Anda itu bisa lolos SKD gitu. Seperti itu.
Kalau sudah sama-sama lolos SKD, kemudian nilainya sama, nah itu baru mungkin Nah, itu. mungkin ordal mungkin loh ya Mungkin, nggak tahu saya juga, ya. Pak. kita karena kan di atas ordal itu ada Tuhan. Iya. betul. Iya. Terus Oke. lagi satu terkait biaya tadi, Pak ya. Nah, kalau kita ada paket biaya, kita program SKD TTKD itu kita ada 2 program. Yang pertama program reguler, itu kita total pertemuannya 40 kali dan kita juga memberikan modul 32 modul latihan. Kita juga ada 16 kali tryout live ranking. Nah, di mana live ranking ini berarti pada saat adik-adik tes itu kita akan berikan live rankingnya juga kepada orang tua. Nah, jadi orang tua bisa memantau nih, oh ini loh persaingan di antara teman-teman se-BTW dulu. Nah, jadi biar ada gambaran nih orang tua, oh kamu nanti ini loh nilai kamu D, nilai kamu Na, kayak gitu. Nah, kita juga ada rapot tetap konsultasi ke orang tua, itu nanti kita akan berikan setiap bulannya. Itu kalau untuk program reguler dengan total 40 kali pertemuan itu di harga 9 juta. 9 juta ya. Nah, kita juga ada program satunya itu intensif. Itu 80 kali pertemuan, 2 kali lipat dari pertemuan yang reguler, itu kita juga total biayanya 18 juta. Seperti itu. Berarti kalau misalnya reguler itu seminggu 4 kali, kalau ini bisa 6 kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Tergantung anaknya juga, itu malah bolosannya lebih lebih banyak ya. Banyak atau enggak? Iya, banyak atau enggak. Kalau enggak sia-sia. Tapi yang pasti dengan yang reguler saja sih, asal semuanya dilakukan dengan baik itu sudah cukup ya. Ini ya. Oke, nanti kalau misalnya mau nanya-nanya ada diskon atau enggak, hubungi Cak Yusuf aja gitu. Ya, bisa. Iya. Terus kalau misalnya ikut yang bimbingan 10 bulan ini, memang idealnya itu anak-anak kelas 3 SMA ya? Ke kelas 3 SMA atau yang sudah lulus. Pokoknya batas maksimal umurnya 21. 21 pada saat mereka tes kayak gitu. Seleksi atau administrasi. Seleksi administrasi Iya. di sekolah kedinasannya. Iya kayak gitu. Karena Jadi itu, lulus SMA pun misalnya gap year 1-2 tahun, kan lulus SMA sekarang umurnya 18 ya kalau nggak salah. 18 ya sekarang. 18 ya, Iya, 18 19 itu ya gap year 1-2 tahun masih bisa kok daftar kayak gitu. Bahkan ada yang ngulang sampai 3 kali kok. Di umur ketiga, di ketiga kalinya baru keterima. Kemarin makan kita baru nerima siswa. Kemarin tuh sempat ada siswa, dia tuh udah lulus S1 di salah satu kampus di Bali. Oke. Udah lulus S1, udah tinggal menghadiri wisudanya aja sebenarnya. Udah sidang, dan lain-lainnya udah semua. Keterima di sekolah kedinasan. Diambil gitu. sekolah kedinasannya seperti itu. Jadi pertimbangannya dia kenapa dia ngambil sekolah kedinasan itu yaitu tadi. Saya lulus dari jurusan ini Belum tentu bisa kerja. Itu tadi susah banget. Nah, kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa saya ngulang lagi 3-4 tahun tergantung jurusannya. Yang penting setelah lulus itu saya langsung kerja dan diangkatnya pun nggak main-main, nggak dari rendah, dari bawah itu nggak, langsung tinggi. Nah, bedanya Kalau lagi. sekolah kedinasan itu otomatis dia PNS ya, ASN ya. Nah, sekolah kedinasan itu ada Bukan 2 ya? sih Pak. Ada yang punya program ikatan dinas, ada yang nggak punya program ikatan dinas. Nah, jadi kalau yang punya program ikatan dinas itu kayak misalnya di Kementerian Keuangan STAR, IPDN, STIS, Statistik, STMKG, terus perhubungan juga ada banyak, total 22 kampus, sekolah tinggi dan cyber negara, intelijen negara. Nah, itu semua ada jurusannya yang punya program ikatan dinas. Tapi ada juga beberapa jurusan yang tidak punya program ikatan dinas di Kementerian Perhubungan kayak gitu. Jadi kalau yang punya program ikatan dinas, dia nyari kuliah sekalian nyari kerja istilahnya. Setelah lulus langsung diterima ASN. Tapi kalau yang non ikatan dinas, tetap sekolahnya di kedinasan tersebut, tapi setelah lulus nggak langsung jadi ASN atau nggak langsung kerja. Seperti itu. Jadi yang ikatan dinas itu yang langsung ASN ya? Iya betul, yang Karena program ikatan sejak dinas. awal ada ikatan dinas gitu. Dan itu aturannya mengikuti ASN seperti umumnya begitu ya? Iya. Kepangkatan-kepangkatannya juga sama. Sama nanti Sama. sesuai. Oh, nah kalau yang tidak ada ikatan dinas ya, dia mungkin sekolahnya di situ setelah lulus. Biasanya Berarti Mas Deva dulu juga kayak gitu. Iya, Mas Veda. Veda, Iya. Deva. Mas Veda dulu yang tidak mengambil ikatan dinas. Iya, jadi untuk ikatan dinas di Kementerian Perhubungan itu baru mulai ada lagi tahun 2018. Saya itu masuk tahun 2017. Jadi 1 tahun sebelum ada ikatan dinas saya masuk gitu.
Nah, jadi memang pada zaman angkatan saya memang belum ada ikatan dinas. Jadi setelah lulus kita biasanya diarahkan untuk ya ini loh ada lowongan sesuai dengan jurusan kamu kayak gitu. Nah, Jadi kayak kampus biasa aja, kayak kuliah biasa aja ya kalau tidak ada ikatan dinas ya. iya, tapi bedanya kita ada asrama dan lain-lain kayak gitu. Dan nggak bayar kuliahnya. Bayar ya kalau. Kalau yang non ikatan dinas kita ada sih pembayarannya Oh, tetap per bayar semester. ya? Kalau yang ikatan dinas itu baru gratis. Cuman ada nanti ada penunjang pendidikan. Jadi kayak misalnya asrama dan uang makannya. Jadi kalau untuk biaya pendidikannya memang gratis dibiayai pemerintah. Oh, kalau yang penunjangnya tetap disediakan oleh yang bersangkutan, masing-masing. yang Iya, bersangkutan kayak begitu. Karena memang jumlahnya tidak sesuai dengan minat ya. Maksudnya orang yang minat ingin sekolah kedinasan dibandingkan dengan kuota yang tersedia memang masih Wah, jauh banget, Pak. jauh banget ya. Jauh banget. Karena Itulah kenapa mesti menyiapkan diri sebaik mungkin ya. iya, kadang satu formasi itu bisa direbutkan bahkan sampai 50 sampai 60 orang. 60 orang Iya, ya. 50 sampai 60 orang itu tergantung Oke. nanti dari jurusannya. Hmm. Jadi benar-benar kuota dengan pelamarnya itu waduh jauh banget perbandingannya. Kayak gitu. Iya, oke. Baik. Nah, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Mercury yang hari ini mungkin mendengarkan kita dan bahkan menonton kita di mercuryfm.id, pengen nanya-nanya lebih jauh, pengen tahu, pengen kenal, pengen kepo-kepo lebih jauh lagi tentang BTW EduTech, di mana Mas? Kita di Instagram untuk di Surabaya ada namanya Instagram BTW Akademi Surabaya. Bisa langsung dicek aja @BTW @BTW Akademi Surabaya. Surabaya, bukan SBY ya? Surabaya. Bukan, Surabaya. Sambung semua. Sambung ada. Oke, BTW Akademi Surabaya. Surabaya. Iya, jadi nanti bisa langsung kontak atau DM di sana aja. Nanti lebih lanjutnya akan di sana. Ya kalau Mas jenengan itu ngantornya di mana? Jadi kalau saya itu kan sebagai koordinator cabang ya seluruh dari BTW. Kita BTW itu total udah ada 23 cabang di seluruh Indonesia. Oh gitu. Iya, udah banyak banget di Bali karena kita pusatnya di Bali. Oh, pusatnya Bali Iya, ya? Bali Yang kita. punya orang Bali ya? Termasuk Anda Kebetulan berarti ya? kalau yang punya atau founder kita itu Pak Stanley Swandi, itu kebetulan sebenarnya orang Manado beliau. Dari Sulawesi. Cuman sekarang ya penempatannya lagi inilah di sana di Bali kayak Di gitu. Bali. Oke. Dan memang bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi BTW ini banyak dari alumni-alumni seperti contohnya saya dan banyak juga rekan saya yang dari alumni-alumni sekolah kedinasan kayak gitu. Jadi kita bisa sekalian sesi sharing dengan adik-adik. Terus mungkin pengalamannya dulu waktu tes kayak gimana. Kita juga bisa kasih sesi motivasi lah ke adik-adik pada saat mencari sekolah kedinasan itu seperti apa atau bagaimana. Kayak Oke, berarti selaku brand koordinator 23 itu semua di bawah Iya, ini saya. koordinasi Anda. Iya. Luar biasa ya, terima kasih sudah berkenan bisa dihampir nol ke sini ya, Mas. Karena jarang-jarang di Surabaya atau sekarang masih lebih banyak di Surabaya karena ada program Surabaya. Ya, sekarang masih stay dulu di Surabaya untuk merampungkan di Surabaya juga karena ada program kegiatan juga di Surabaya. Nanti kalau sudah running ya kita lanjut ke cabang yang lain aja. Kayak Oke, gitu. oh ini proyeksinya lagi Surabaya yang mau dirunningkan. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, selain Surabaya sama kalau di Balinya di Denpasar. Kita di Bali ada 6, ada di Denpasar, di daerah Sanur tepatnya, di Singaraja, Gianyar, Mengwi, Karangasem sama Negara. Oh. Gitu. Banyak sih Pak kita kalau di Indonesia. Kenapa begitu banyak di Bali? Apakah minat orang untuk sekolah kedinasan anak-anak Pulau Bali itu banyak? Banyak banget. Jadi memang kalau adik-adik kita yang di Bali itu ya itu tadi seperti yang saya informasikan, setelah kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah, mereka akhirnya terbuka. Oh, antusiasnya cukup Antusiasnya tinggi. cukup banyak. Kita di Jawa Tengah juga cukup banyak cabangnya, Magelang, Semarang, Tegal, Solo, Surakarta, sama Rembang kita ada. Gitu. Di Jawa Timur kita Surabaya sama Malang. Oh, baru Surabaya sama Malang. Ya, Kalau mau dibanding-bandingin, Malang lebih oke, Surabaya lebih oke? Sama-sama masih. Kita sama-sama bagus lah. Kita standarisasi semuanya sama kok. Jadi kita setiap mentor kita itu ada Enggak, program. artinya antusiasmenya. Oh, antusiasnya sama banyak ya? sih. Oke. Sama-sama Sudah cukup banyak. bagus kah atau Surabaya? Oh, ternyata orang-orang Surabaya enggak banyak yang pengen sekolah kedinasan, pengen jadi UMKM atau apa atau gimana? Gimana Mas Yusuf? Silakan Mas Yusuf. Surabaya masih kita menjajaki potensialnya ya. Jadi memang kalau sekolah kedinasan
peminatnya masih di masyarakat daerah ya. Kalau di Gen Z perkotaan mungkin mau Iya, bikin iya, usaha. iya. Tapi nggak masalah ketika di sini kita menawarkan sekolah kedinasan atau tes simulasi banyak yang bisa kita tawarkan. Soalnya daripada kalian berkuliah terus daripada kalian tidak jelas orang tuanya juga ketika punya modal sedikit mau biayai buat bikin usaha masih kurang mampu, mending ikut sekolah kedinasan aja gitu. Tapi tesnya sendiri kan memang sangat berat banget ya. Sangat berat sih. Satu posisi bisa 50, harus mengalahkan 60-an 50, ya, 60 sekitaran itu. orang ya. Kompetitornya 50-60 orang gitu. Betul. Makanya yang perlu disiapkan ketika memang kalian bisa prepare di TKD-nya ya luar biasa. Makanya kita bukan menjanjikan sih, kita bisa membimbing kalian untuk belajar di TKD itu sendiri gitu. Ya, ya. Dan ini teman-teman dari BTW EduTech juga memberikan kesempatan Anda untuk mengikuti simulasi SKD CPNS ya. Ya, betul, Dan CPNS. itu nanti akan digelar pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 8 sampai 10-an sekitar itu di markas, betul Markas, ya? di markas. Di Sidosermo ya. Sidosermo. Nah, kalau Anda ingin mengikuti simulasi ini, Anda tinggal daftar sekarang melalui linknya s.id/simulasi SKD CPNS. SKD CPNS. s.id/simulasi SKD CPNS. Silakan ditunggu sampai tanggal berapa ini untuk yang Kalau daftar? kuota sudah terpenuhi sudah kita tutup. Berapa kuotanya? Tidak terlalu banyak ya? Kita di 50 orang. Cuma 50 ya karena tempat ya. Oke, Iya, silakan. Silakan kalau misalnya ini adalah kebutuhan putra-putri Anda, sampaikan ke mereka. Klik saja linknya di s.id/simulasi SKD CPNS. Silakan diisi. Jadi Google benefitnya Form-nya. juga di SKD besok itu karena kita menggunakan sistem sama live ranking. Live ranking juga. Terus soalnya juga kita terupdate dari tahun yang seleksi sebelumnya. ya. Seleksi sebelumnya. Seleksi sebelumnya itu sudah kita update terkait soalnya. Jadi tidak ada salahnya ketika kalian ikut, kalian sudah dapat gambaran secara update. Jadi kedepannya mungkin dari live ranking kalian bisa melihat ya posisi kalian itu ada di mana nantinya. Yang perlu ditingkatkan itu aja. Jadi menjelang kedepannya ada seleksi CPNS, paling enggak kita mulai hari ini sudah prepare lah. Betul. Oke. Baik, kita sudah ada di bagian akhir dari diskusi level up kita bersama teman-teman Startup Jatim, dan terima kasih banyak untuk berkenan hadir Mas Veda ya. Ya. I Gede Veda WA WhatsApp ya. WhatsApp. Mas Veda, terima kasih banyak. Beliau ini adalah Branch Koordinator BTW Academy yang sudah tadi disampaikan ada 23 cabang di seluruh Indonesia. Sebagai closing statement, silakan apa yang ingin Anda sampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury, para orang tua yang mungkin sekarang juga masih sedang menyiapkan putra-putrinya. Iya, jadi pimpinan saya selalu bilang, beliau ada sebuah kalimat ya, kesuksesan adalah sebuah kesiapan yang bertemu dengan kesempatan. Nah, jadi untuk kalian teman-teman ya yang ingin mencari sekolah kedinasan, CPNS atau seleksi apapun, segera persiapkan diri kalian dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti, jangan tunda-tunda, atau jangan ikut temen, bisa nanti teman saya masih santai gitu. Jangan seperti itu, karena kita nggak tahu kesempatan itu datangnya kapan. Jadi kita tetap harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, sedini mungkin, agar jika nanti ada kesempatan itu kita bisa menggapainya dan mencapai kesuksesan seperti itu. Oke, thank you Mas Veda. Cak Yusuf, apa kalau dari Anda dari diskusi kita boleh atau apa closing statement hari ini? Kalau dari orang tua sih, saya lebih menyoroti dari orang tua ketika anaknya sudah mau mencari ke tahap jenjang berikutnya ya, dari SMA ke kuliah, mending didampingi saja ketika minat bakatnya sudah bisa diarahkan, mending memilih yang tepat. Soalnya ketika kita tidak mengarahkannya, akhirnya
sia-sia. Jadi Ya, karena anak-anak kita apalagi Gen Z ini kalau dilepas-lepas beneran ya, ya lepas beneran. Lepas beneran malahan, iya. Ya kan? Jadi perlu pendampingan. perlu pendampingan. Soalnya ketika memilih jurusan yang salah, ketika memilih langkah yang tidak tepat, mungkin akan menghabiskan waktu. Waktu itu yang tidak bisa dibeli. Kalau uang kan bisa dikumpulkan. Siap. Betul. Tapi waktunya yang nggak bisa dibeli. Betul. Ya oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Weda, sukses terus, Terima sehat-sehat kasih. ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Ya Yusuf, terima kasih banyak. Iya, matur. Salam saya untuk teman-teman di Startup Jatim ya. Siap. Mudah-mudahan minggu depan nanti kita bisa hadir lagi, ada narasumber yang bisa kita Siap. hadirkan. Oke, sampai di sini talk show Level Up bersama Startup Jatim dan Radio Mercury. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit. Kita ketemu lagi dalam talk show selanjutnya. Sampai jumpa.